Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semua. Pagi. Apa kabarnya ibu-ibu? Sehat? Baik. Kok nggak semangat Bu? Alhamdulillah baik. Kok nggak semangat ibu-ibu? Iya, hujan lemas. Oh iya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asta sendiri dan ini rekan saya Hiryani. Kami tim penyuluh dari Universitas Imam Medan akan menyampaikan materi penyuluhan pada pagi hari ini. Nah, adapun materi penyuluhan yang akan kami bawakan mengenai tentang persiapan pada masa persalinan ibu-ibu. Adapun subtopik yang akan kita bicarakan nantinya mengenai tentang apa itu persalinan, jenis-jenis persalinan, dan apa aja yang harus dipersiapkan pada masa persalinan. Nah, nanti saya akan butuh waktu untuk menyampaikan materi penyuluhan pada pagi hari ini hanya 15 menit. Ibu-ibu bersedia? Bersedia. Oke, langsung aja kepada Hiryani untuk memberikan selebaran kertas berupa leaflet kepada ibu-ibu. Oke, Bu. Ya. Dibaca ya, Bu-ibu. Jangan dibuang. Oke, terima kasih kepada Hiryani yang telah memberikan selebaran kertas. Baiklah, ibu-ibu, kita langsung aja ya ke pembahasannya. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa persalinan itu merupakan sebuah proses di mana terjadinya pengeluaran hasil konsepsi. Berupa apa itu? Berupa janin dan plasenta, ya kan? Nah, jadi ibu, persalinan itu terbagi menjadi 4 macam. Ada yang tahu? Angkat tangannya. Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Masa sih? Nggak usah malu-malu, Bu. Langsung malu-malu, keluarkan aja. Yang pertama itu adalah persalinan normal. Yang kedua, persalinan dengan bantuan alat. Dan yang ketiga, persalinan dengan operasi sesar. Nah, saya akan jelaskan satu persatu apa itu persalinan normal dengan bantuan alat serta operasi sesar. Yang pertama, persalinan normal. Dikatakan persalinan normal itu jika bayi dan plasentanya itu keluar melalui vagina dengan presentasi kepala. Jadi kepalanya itu mengarah ke vagina, bukan presentasi bokong, bukan juga presentasi kaki, melainkan presentasi apa ibu? Kepala. Ya, betul sekali. Tanpa menggunakan alat bantu apapun. Nah, itu yang dinamakan dengan persalinan normal. Ya, betul sekali. Nah, ibu-ibu harus tahu nih, ada 3 faktor yang sangat penting yang mempengaruhi terjadinya proses persalinan normal. Yang pertama, faktornya disebut dengan kontraksi, power, kekuatan dari ibu sendiri. Kalau ibu mengejarnya efektif, maka akan berlangsung proses persalinan normal. Yang kedua, faktor kedua adalah kondisi jalan lahir. Kalau kondisi vagina ibu, kondisi panggulnya itu sempit, otomatis persalinan bisa macet. Tapi kalau besar panggulnya, maka bayi tersebut akan bisa keluar. Begitu. Yang ketiga adalah kondisi janin. Kalau janinnya itu berat badannya itu normal, misalnya kan 2,5 sampai 4 kg. Bisa dikeluarkan bayinya secara normal. Tetapi kalau BB bayinya itu lebih dari 4.000 gram, lebih dari 4 kg, terpaksa dong dokter memilih opsi melahirkan dengan bantuan alat, operasi sesar. Nah, kita akan jelaskan nantinya ya. Jadi kalau ibu-ibu punya nih 3 faktor tersebut, maka ibu-ibu semua nih bisa bersalin dengan normal. Apa aja tadi yang pertama? Power. Kekuatan. His. Ya, dorongan. Yang kedua, apa tadi? Kondisi Panggul. Yang ketiga, apa tadi? Kondisi bayi. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu. Semangat lagi, saya lagi semangat juga nih ibu, walaupun gerimis. Oke, lanjut. Yang kedua, persalinan dengan bantuan alat. Nah, persalinan dengan bantuan alat ini
ketika saat proses persalinan, ibu-ibu nih tiba-tiba terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya, yang pertama, tiba-tiba ibu mengalami hipertensi. Nah, kalau ibu mengalami hipertensi, ibu nggak boleh memaksakan diri untuk mengejan. Kenapa itu? Kenapa? Karena kalau ibu memaksakan diri untuk mengejan, itu akan mempertinggi tekanan darah ibu dan itu akan membahayakan kondisi kesehatan ibu dan anak janin. Betul sekali. Nah, yang kedua, tiba-tiba ibu mengalami apa itu? Kelelahan, dehidrasi. Tiba-tiba ibu udah lelah gitu lah kan, kontraksinya udah tidak efektif lagi. Maka dokter akan membantu proses persalinan dengan menggunakan alat. Alatnya itu ada dua. Ada yang tahu? Angkat kakinya. Angkat tangannya. Ada yang tahu alatnya apa? Enggak, Bu. Yang pertama alatnya itu adalah vakum. Yang kedua alatnya adalah forceps. Kata ibu-ibu, vakum dan forceps. Nah, ada 3 yang menjadi pertimbangan dokter untuk memilih opsi membantu persalinan dengan proses alat. Yang pertama, jika ibu mengalami hipertensi. Yang kedua, jika ibu sudah kelelahan. Yang ketiga, jika bayi sudah mengalami hipoksia. Hipoksia itu di mana janin kekurangan oksigen. Nah, kemudian kita lanjut ya. Jenis persalinan yang ketiga yaitu persalinan dengan operasi sesar. Terbagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, operasi sesar yang sudah direncanakan, dan yang kedua, operasi sesar yang emergensi atau gawat darurat. Nah, jadi perbedaannya itu adalah kalau operasi sesar yang direncanakan itu emang sudah benar-benar dikonsultasikan oleh dokternya. Emang udah jauh-jauh hari sebelum hari H persalinan emang udah ditentukan itu emang akan dilakukan operasi sesar dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan ibu dan janin. Jadi ada 5 pertimbangan dokter untuk membantu persalinan dengan operasi sesar direncanakan. Apa aja itu? Yang pertama, letak bokong. Yang kedua, plasenta previa. Plasenta previa ini di mana plasentanya itu menutupi jalan lahir sehingga janinnya itu nggak bisa keluar. Lalu yang ketiga, kondisi medis ibu. Misalnya ibu memiliki riwayat penyakit hipertensi, herpes, HIV/AIDS, kemudian diabetes mellitus, penyakit jantung dan penyakit kronik. Nah, itu kondisi yang menjadi pertimbangan dokter untuk dilakukan operasi sesar terencana. Yang kedua, hamil kembar. Nah, jadi hamil kembar ini sebetulnya bisa dilahirkan dengan normal dengan alasan presentasi kepala. Jadi kepala itu mengarah ke vagina, itu boleh. Tapi ada kasus di mana hamil kembarnya itu presentasi bokong. Jadi dokter memilih opsi membantu persalinan dengan proses operasi sesar. Lalu lanjut, kemudian operasi sesar yang emergensi. Ini meliputi 2 faktor. Yang pertama, jika terjadi fetal distress atau gawat janin, tiba-tiba janin itu hipoksia, terjadi hal-hal yang gawat darurat. Jadi ibu, ada 6 hal yang harus dipersiapkan ibu, bapak, keluarga, dan bidan untuk menghadapi proses persalinan. Yang pertama, persiapan biologis. Ibu harus siap secara biologis, jangan khawatir, jangan cemas, harus semangat, harus percaya sama bidannya bahwa bidannya itu bisa membantu proses persalinan. Kemudian persiapan secara psikologis, ibu jangan khawatir dan cemas, ya. Kemudian persiapan secara kultural, ibu juga harus mempersiapkan diri setelah saat bersalin ini kan ada nih setiap tradisi suku itu kan memiliki tradisi berbeda-beda dalam menghadapi proses persalinan. Jadi ibu juga harus mempelajari itu ya. Kemudian persiapan secara sosial itu meliputi keluarga ibu, lingkungan tempat tinggal ibu bersih atau tidak. Kemudian persiapan tabungan, hal ini juga penting sekali ya ibu-ibu, karena kita nggak tahu ya kan akan terjadi hal-hal gawat darurat. Jadi ibu harus mempersiapkan tabungan ibu juga. Kemudian kalau persiapan kegawat daruratan itu dipersiapkan oleh bidan dan ibu serta keluarga. Apa aja itu? Singkatannya adalah bakso kuda. Siapa yang suka bakso? Oke, lanjut. Jadi bakso kuda itu kepanjangan dari B-nya itu bidan. Ibu harus memilih bidan yang tepat.
A-nya itu alat, nanti bidannya akan mempersiapkan alat yang steril. Kemudian keluarga, pastikan ibu ditemani oleh keluarga ibu. Kemudian surat, jika terjadi emergensi, bidan akan menyiapkan surat rujukan. Lalu obat, nah obatnya juga penting pada saat proses di perjalanan untuk rujuk. Kemudian kendaraan, kita akan siapkan kendaraan yang super cepat sehingga bisa ditolong oleh rumah sakit dengan segera. Kemudian uang, ibu dan keluarga harus mempersiapkan uang. Dan yang terakhir adalah darah. Jika terjadi kondisi yang emergensi, kita akan menyediakan darah. Baik ibu-ibu, sekian dulu materi penyuluhan pada pagi hari ini. Saya persilakan buat ibu-ibu yang ingin bertanya, angkat tangannya. Ibu-ibu ada yang ingin bertanya, ibu-ibu saya persilakan. Ya, Ibu Cindy. Jadi gini Bu, saya mau bertanya bagaimana mengurangi rasa nyeri saat persalinan? Oke, terima kasih, pertanyaannya sangat bagus. Oke, saya jawab ya ibu. Jadi persalinan itu identik dengan rasa nyeri. Sebetulnya tidak bisa menghilangkan rasa nyeri, tapi untuk mengurangi rasa nyeri itu saya akan berikan tipsnya. Yang pertama, ibu bisa mendengarkan musik klasik, musik murotal, musik keagamaan, sehingga itu bisa membuat ibu lebih rileks dan tenang. Kemudian ibu bisa melakukan masase punggung, jadi punggungnya itu digosok-gosok sehingga ibu bisa lebih rileks dan tenang. Kemudian bisa menghirup aromaterapi seperti peppermint, ginger oil, lalu kemudian bisa mengompres punggung ibu dengan air hangat. Begitu ibu-ibu. Jadi nanti kalau misalnya ibu saat proses persalinan mengalami rasa yang nyeri saat kontraksi datang, ibu bisa menerapkan hal tersebut. Apakah ibu sendiri sudah mengerti? Ya. Terima kasih Bu. Saya rasa cukup sekian materi penyuluhan kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya ibu-ibu. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.